Shalom, jemaat Tuhan. Di doa pagi ini kita ketemu lagi di doa pagi. Pagi ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Kiranya setiap hati kita dipersiapkan untuk dibawa kepada Tuhan lebih dekat lagi. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Setiap umat Tuhan, mari pujikan pujian ini segenap hati, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawa setiap kami Tuhan, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Lebih lagi, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Segenap hatimu katakan lebih lagi, katakan, Engkau Yesus Allah Maha Tahu, betapa
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawa setiap kami Tuhan. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Bawa setiap kami umat-Mu Tuhan menghampiri tahta-Mu Yesus. Bawa kami mendekati hadirat-Mu Bapa. Oh haleluya. Kami rindu lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami undang Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang hidup dan berkuasa selamanya. Kau yang berdaulat atas setiap kami. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini kami persembahkan bagi-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Siki patakara la bayara la mase. Oh la bayara la mase. Haleluya. Oh, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh ya la mase. Hinara la mase. Haleluya. Haleluya. Oh ya la mase. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh la masyara la mase. Haleluya. Bawa kami lebih dekat, semakin dekat pada pribadi-Mu ya Tuhan. Kina botakara la masyere la mase. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat. Mari lebih lagi sungguh-sungguh katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu dan berseru, katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini
mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami selalu mendekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Pagi hari ini sungguh kami bersuka cita Tuhan. Engkau menguasai hati kami. Sebentar kami akan belajar lagi tentang firman-Mu. Kami percaya Engkau memenuhi hati kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, memenuhi hati setiap jemaat yang menonton hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Saudara, tahun 2025 adalah tahun yang sudah kita tinggalkan tentunya. Tetapi kita mungkin meninggalkan hal-hal yang belum terselesaikan. Ada misalnya sebuah target-target tertentu yang kita bawa tahun 2025 harus selesai gitu. Tetapi masih belum terselesaikan. Atau ada doa-doa yang kita rindukan untuk kita doakan. Kita rindukan untuk terima jawaban Tuhan. Tetapi jawaban itu ternyata sampai berakhir tahun 2025 tidak kunjung selesai. Tidak terjawab doa-doa kita. Bagaimana dengan tahun 2026 yang sedang kita jalani saat ini atau sampai nanti kita jalani? Gembala kita mendapat sebuah pewahyuan tentang unity dan open heavens. Saya melihat ketika pewahyuan itu disampaikan, saya melihat bahwa kesempatan terbuka lebar untuk kita. Doa-doa kita mungkin akan terjawab di tahun 2026 ini. Untuk itu saya akan menyampaikan sebuah doa, sebuah metode doa yang akan membawa kita kepada sebuah doa-doa yang luar biasa. Di tahun 2026 ini saya percaya setiap doa-doa Anda akan terjawab. Setiap target-target Anda akan terjawab. Setiap apa yang Anda pikirkan untuk diselesaikan pada tahun 2025, tahun ini Tuhan akan menjawab setiap doa-doa Anda. Dengan cara apa? Dengan doa yang bagaimana? Kita akan buka di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan begini, saya bacakan ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Artinya betul, doa sepakat. Doa sepakat ini adalah doa yang disampaikan 2 atau 3 orang atau lebih bahkan. Tetapi itu yang membawa kuasa. Dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Mungkin kita mengajak pasangan hidup kita, mungkin kita mengajak rekan-rekan kerja kita, teman-teman sepelayanan, ketika kita mau melakukan pelayanan, ketika kita mau melakukan pekerjaan di ranah profesional, ajak seseorang untuk berdoa bersama. Doa sepakat itu akan membawa hasil atau membawa jawaban doa yang luar biasa, membawa kuasa yang luar biasa. Doa pribadi itu membangun hubungan kita dengan Allah. Tetapi doa bersama-sama itu akan
membangun kesatuan tubuh Kristus. Kita akan dipersatukan. Itulah inti dari doa sepakat. Kesepakatan itu dasar dari doa yang berkuasa. Kesepakatan itu bukan cuma sekedar banyaknya orang yang berdoa, tetapi justru lebih mengarah kepada orang-orang yang berdoa dengan sepakat, dengan sehati, sepikir, satu tujuan. Itulah yang disebut doa sepakat. Saya beri contoh saja, alat musik misalnya. Kalau di sini teman-teman bisa melihat alat musik keyboard yang dibawakan ya. Keyboard ini ketika dibawakan untuk mengiringi musik, mengiringi firman ini sangat bagus sekali gitu ya. Ada alat musik yang lain, mungkin gitar dengan model suara yang berbeda tentunya dengan keyboard. Ada juga alat musik yang berbeda lainnya, tetapi ketika alat musik ini disatukan dalam sebuah orkestra, dipimpin oleh seorang dirijen yang memimpin orkestra tersebut, alat musik dengan suara yang berbeda-beda itu akan menampilkan suara yang jauh lebih indah. Itulah sebabnya ketika kita sama-sama orang-orang yang berbeda bersepakat, mungkin kita punya pikiran yang berbeda, mungkin kita punya hati keinginan yang berbeda dengan satu tujuan misalnya untuk pelayanan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi di tengah keberbedaan itu sama seperti suara musik yang berbeda-beda. Di bawah pimpinan seorang dirijen yang disebut Roh Kudus, kita berdoa dengan harmoni, kita berdoa dengan sepakat. Itu akan menimbulkan suara atau suara musik atau suara doa yang begitu membangkitkan semangat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang disebut doa sepakat. Sehingga doa sepakat itu pasti akan jauh berkuasa. Doa sepakat itu pasti akan dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena itu menyukakan hati Tuhan. Kesepakatan itu menyukakan hati Tuhan. Poin berikutnya yang kita akan belajar tentang doa sepakat adalah bahwa doa sepakat atau doa dalam sebuah teamwork, selain melahirkan kuasa yang seperti saya sampaikan di dalam poin yang pertama, kita akan melihat bahwa doa sepakat itu akan membangkitkan sebuah keberanian. Yuk kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 31. Di dalam kisah itu sejak pasal 24 sampai ayat 31 itu kita melihat bahwa doa-doa para rasul ini didoakan di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah masa penganiayaan, di tengah-tengah masa ketakutan itu mereka berdoa bersepakat. Yuk, saya ajak teman-teman berdoa, membaca di dalam ayat 31 ya. Dikatakan demikian ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang saya garis bawahi di sini adalah ketika mereka sedang berdoa, mereka di sini dikatakan mereka ini pasti lebih dari satu. Sebuah doa kesepakatan. Mereka sepakat dengan sehati karena mereka mengalami masalah yang sama. Doa sepakat ini apa yang terjadi? Lanjut ya, ketika mereka sedang berdoa, doa itu sedang dilakukan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Jadi bahkan kalau kita tadi di bagian pertama melihat bahwa doa sepakat itu punya kekuatan yang luar biasa.
semakin cepat doa itu dijawab. Bahkan di sini dikatakan belum amin, doa itu sedang dijawab, belum amin. Ternyata sudah dijawab oleh Tuhan. Amin belum selesai sudah dijawab oleh Tuhan. Betapa doa sepakat itu memang betul-betul berkuasa. Dikatakan selanjutnya, mereka itu semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Doa sepakat mendatangkan keberanian. Di saat itu, para rasul, murid-murid Tuhan dalam kondisi ketakutan. Mereka terima keberanian dari Allah. Mereka terima keberanian dari Roh Kudus. Di saat ini, mungkin teman-teman sekalian, jemaat Tuhan sedang ketakutan karena pekerjaan belum kelar. Janji yang Tuhan janjikan, yang kita imani belum dijawab Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan mungkin untuk keselamatan jiwa keluarga kita masih belum terlihat hasilnya. Percayalah, ketika Anda berdoa dengan sepakat, maka Anda akan selain melihat kuasa Allah di situ, Anda akan diberi keberanian. Mungkin Anda diberi keberanian untuk terus berdoa dengan tekun. Mungkin ada teman-teman yang lagi bekerja dan di dalam pekerjaannya, doa-doanya belum dijawab Tuhan. Atau teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, di dalam pekerjaannya belum dijawab Tuhan. Atau ketika Anda berada di dalam sebuah teamwork Anda belum menyelesaikan apa yang sudah ditargetkan. Akan ada ketika Anda berdoa bersama-sama muncul ide-ide baru, hal-hal baru yang Roh Kudus sampaikan. Sehingga Anda akan terpikir, ini sesuatu yang baru. Anda akan punya keberanian untuk berjalan lagi. Meskipun di awal-awal Anda mengalami yang namanya ketidakberhasilan, Anda akan terus berjalan dengan berani. Keberanian-keberanian yang bermacam-macam model itu akan diberikan oleh Tuhan. Hikmat-hikmat Tuhan akan disampaikan kepada Anda. Sehingga Anda memperoleh keberanian untuk maju terus di tahun 2026 ini. Saya percaya tahun 2026 akan ada banyak pintu-pintu dibukakan buat saudara. Pintu-pintu yang tertutup tahun 2025 dan belum terbuka. Tahun ini akan terbuka untuk Anda. Doa itu mengubah keadaan. Tetapi doa bersama itu mengubah atmosfer. Atmosfer surga di lingkungan kerja Anda. Atmosfer surga di lingkungan rumah tangga Anda. Atmosfer surga di lingkungan pelayanan Anda. Akan sangat kondusif. Ketika Anda berdoa bersepakat. Poin yang ketiga kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 2. Nanti saudara bisa teruskan ke ayat yang ketiga. Saya bacakan Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ternyata kalau tadi di poin 1 dan poin 2 kita lihat bahwa doa sepakat itu membawa sesuatu yang keluar. Tetapi ternyata doa sepakat itu juga membawa sesuatu yang ke dalam. Ketika Anda berdoa dengan teamwork Anda, dengan doa sepakat, sehati sepikir, ternyata doa ini akan membawa sebuah kesatuan hati buat teman-teman. Ketika Anda misalnya dengan pikiran sendiri, dengan ego sendiri, Anda memulai sebuah meeting di dalam teamwork, entah Anda seorang pemimpin tim atau Anda seorang anggota tim, Anda punya ide-ide tersendiri,
Sementara teman-teman Anda yang lain di dalam teman-teman bekerja itu punya ide-ide yang lain juga. Ketika Anda bawa di awal meeting itu dalam doa, menyatukan hati, menyatukan pikiran di dalam doa, maka yang namanya kesepakatan di dalam doa itu akan membawa kita kepada sebuah kerendahan hati, di mana kita akan bisa menerima apa yang jadi saran atau usul teman-teman yang lain. Kita akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Akan ada sebuah pernyataan bahwa, oh, usulmu itu bagus, lebih bagus dari usulku. Kita bisa laksanakan usulmu itu. Atau kemudian teman yang lain menanggapi juga, ya usulku bagus, kita bisa laksanakan. Namun aku melihat usulmu itu juga bisa melengkapi setiap apa yang kita nanti akan jalankan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan sempurna. Nah, hal-hal itu akan terjadi. Seseorang yang di dalam teamwork itu akan semakin rendah hati ketika kita awali itu dengan doa. Diawali dengan doa, diawali dengan penyerahan kepada Roh Kudus akan apa yang terjadi. Itu akan membuat ego kita menurun. Itu akan membuat seseorang itu akan lebih mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Itu yang kita lihat, bahwa kekuatan doa sepakat itu sampai seperti itu. Sehingga ketika kita buka mata dalam doa sepakat, ketika kita berdoa sepakat, kita buka mata, kita memulai pekerjaan kita. Ternyata di lingkungan kita pun semua sepakat, semua bekerja bersama-sama. Di bagian terakhir, ketika saya menyiapkan sharing firman Tuhan ini, Tuhan gerakkan di hati saya untuk menyapa para profesional-profesional yang ada di jemaat. Mungkin Anda seorang profesional di dalam pekerjaan Anda. Mungkin Anda seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan profesionalitas tinggi. Mungkin Anda sedang bekerja di sebuah perusahaan yang bukan milik Anda sebagai profesional. Mungkin Anda juga seorang pengusaha yang bekerja dengan pekerjaannya sendiri, menangani pekerjaan sendiri dengan profesional. Tuhan memberikan sebuah kata, sebuah kalimat yang cukup merema dalam diri saya ketika saya berdoa dan mempersiapkan ini. Profesional yang berlutut. Dalam arti kata kita bawa semuanya, kita bawa pekerjaan-pekerjaan kita bawa pelayanan kita bawa hidup kita di dunia sekuler ini kepada sebuah pengenalan akan Tuhan lebih. Kita berlutut kepada Tuhan, kita doa bersama di dalam sebuah teamwork. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pekerjaan kita. Kita lakukan itu dengan profesionalisme yang tinggi. Saudara perlu ingat para profesional yang ada di jemaat-jemaat Tuhan, bahwa profesi itu adalah ladang misi. Ingat itu, profesi itu ladang misi. Sedangkan doa-doa kita itu adalah seperti bajaknya. Ketika kita berdoa, pada saat kita menjalankan profesi kita, saudara akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan dahsyat. Dan saya percaya tahun ini, di mana ketika kita berdoa dengan sepakat,
kita melakukan pekerjaan kita dengan sepakat, kita melakukan pelayanan kita dengan sepakat, maka kita akan melihat Allah bukan hanya hadir di dalam pekerjaan saudara, tetapi Allah bekerja di dalam setiap pekerjaan saudara. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita. Pintu-pintu surga itu akan terbuka buat kita, buat keluarga kita, buat pelayanan kita, buat pekerjaan kita. Pintu-pintu yang dahulu tertutup itu akan terbuka untuk kita. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Nanti saya rindu untuk berdoa bagi para profesional, memberkati profesional. Dan saya tahu kuasa Tuhan itu sempurna. Silakan. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa, dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus. Amin. Mari sejenak kita akan berbahasa roh ya. Kina marala mata kada parala pata syekala la mata jara mata syekidi. Syekidi kia la mata kana marala ma. Haleluya, haleluya. Mari para profesional, angkat tanganmu. Aku percaya Tuhan, Engkau taruh profesional-profesional ini di gereja kami, supaya mereka boleh membawa Kristus di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan beri mereka keberanian Tuhan untuk berdoa, untuk memulai doa. Mungkin mereka di tempat kerja mereka mungkin hanya ada 1-2 orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Tapi aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak saat ini engkau akan punya keberanian untuk memulai dari yang terkecil itu, berdoa untuk perusahaanmu, membawa doa-doa Tuhan, menaikkan doa-doa itu supaya engkau dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin engkau bahkan seorang diri
saya dapatkan seorang profesional, engkau seorang diri yang Kristen di dalam perusahaanmu. Tetapi engkau seorang pemimpin. Entah itu pemimpin teamwork atau pemimpin di jabatan tertentu, tapi engkau seorang pemimpin. Hari ini aku berdoa buat engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri engkau keberanian untuk mengajak timmu berdoa. Engkau akan katakan, engkau akan pimpin doa ini secara Kristen. Engkau akan bebaskan orang-orang berdoa, di dalam timmu itu berdoa. Dan engkau akan melihat pintu-pintu surga terbuka untuk setiap usahamu. Bahkan teamwork yang engkau pimpin semakin hari semakin solid, semakin hari semakin bersatu. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan urapi setiap profesional hari ini ya Tuhan, yang berdoa, yang bersama-sama dengan kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang tidak dibuat Tuhan berhasil. Semuanya pintu-pintu itu akan dibukakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, kami percaya Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami dimanapun kami berada, Tuhan hadir di dalam kesatuan, Tuhan hadir di dalam kesepakatan, dan Tuhan sedang membuka pintu-pintu surga untuk setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami berkatakan juga berkat buat setiap pemirsa doa pagi pada hari ini dan pada hari-hari yang lain. Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Engkau memberkati mereka dengan satu kesatuan. Engkau memberkati dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Kami percaya sejak hari ini Tuhan memberikan kuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita akan jumpa lagi di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.